Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di pet guys, karena kita akan menyediakan sulcata-sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcata-sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja sedang ngeliatin ya. Apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcatanya dia bawa ke sana. Aku juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga pin komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya pet guys ya guys ya, mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you. Tapi aku teh ya agak lupa gimana ya. Padahal tahun lalu kita kesini ya. Iya. Karena ada beberapa zoo yang pernah aku datangi, jadi aku agak lupa gitu guys. Yuk, kita sekarang bakal coba buat masuk dan juga lihat kira-kira ada apa aja di sini. Gede-gede ya tuh guys. Apaan sih ayamnya lagi makanin batu ya guys ya? Enak nih gitu kan, lagi makanin batu. Banyak. Oh itu ada arapaima bro. Ada itu arapaima itu. Gila gede juga ya guys ya arapaima ya. Gede banget. Oh itu guys, wah. Ada goa di sini ya. Wih, gede banget ya. Jauh sayang di rumah. Jauh guys. 35 140 juta. 140 juta. 140 juta. Ya. Oke guys, di video kali ini kita lagi di Gembira Loka Zoo ya guys ya. Dan tadi aku udah masuk, ini tiket masuknya tuh 60.000 per orang. Jadi tadi aku bertiga sama Sali sama Faisal tuh 180.000. Dan kita dapatkan ini juga nih guys. Ini nggak tahu apa ya ini ya, kayak semacam guidebooknya sepertinya ya guys. Ada zona cakar gitu ya, zona primata. Tapi aku tuh ya agak lupa gimana ya. Padahal tahun lalu kita kesini ya. Iya. Karena ada beberapa zoo yang pernah aku datangi, jadi aku agak lupa gitu guys. Yuk, kita sekarang bakal coba buat masuk dan juga lihat kira-kira ada apa aja di sini. Lagi banyak bocil-bocil juga guys di sini ya. Kita akan coba buat masuk ya guys. Zona-zona. Oh, ini ada petanya juga ini. Kita masuk di mana ini guys? Mana sih kita? Oh, bukan, ini petting zoo ya, tapi bener sih. Ini petting zoo ya. Udah, kita masuk aja dulu dah guys ya. Banyak bocil-bocil guys pada study tour. Oh, ini nih ada nih guys, lokasi Anda ya. Kita akan masuk dan lihat lokasi Anda di sini sekarang. Sekarang kita ke petting zoo dulu berarti nih guys. Petting zoo muter-muter aja, ntar kita keluar lagi, oke? Oh iya, mulai inget Sal. Yang ini, yang ada ikan. Iya. Ingat, ini mas, taruh di mas dulu deh ini ya. Nah, kita bakal coba buat sidak dan grebek ya guys. Di sini ada apa aja? Petting zoo berarti dia memang bisa dipetting, bisa disentuh-sentuh, bisa dipegang-pegang guys ya. Nah, ini kita masuk ke zona keledai dulu guys. Ini keledai ya. Jadi dia kayak kuda tapi kecil guys ya. Kenapa dibilang tuh kalau orang yang kurang pengetahuan tuh otak keledai guys ya? Kenapa ya? Jangan jatuh di lubang yang sama ntar kayak keledai. Kenapa ya guys? Kasihan guys ya. Emang dia sebegitunya ya guys. Ini ada Donkey Equus asinus guys. Bego kecil, udah kan untuk banyak pegunungan. Sebenarnya dia kalau misalnya secara sekilas sih mirip sama kuda ya. Nendang ada dia ya. Keledai nendang nggak sih? Guys. Ini ada yang warnanya lebih cerah, ini tuh ada yang warnanya lebih gelap guys. Lebih ke variasi warna aja sih sebenarnya guys ya. Kecil ya dia tuh ya. Tapi emang mukanya tuh kayak males gitu loh guys rasanya ya. Kayak chill, males gitu guys. Kita coba lagi ya untuk kesini guys. Oh ini tuh apa nih, interaksi dengan keledai? Nggak sih, aku tidak tertarik ya guys. Cuma kita bisa lihat kesini. Ini ada beberapa tempat-tempat lainnya guys. Tuh ada ayam lari-larian tuh. Ada ayam lari-larian yang gak jelas ya. Ngapain nih ayam lari-larian guys? Ngapain sih? Oh pada ada yang ngasih makan kayaknya ya. Ini adalah ayam batik di sana ya. Ini ayam kayaknya kita pelihara di rumah yang kayak gini. Oh udah kenal bocil guys. Berarti ini kita melihara kayak gini ya. Ayam kecil. Ayam batik. Kalau kita kan ayam polan tapi batik. Kalau ini mah batiknya aja guys, tapi tidak polan ya. Ini ayam Brahma nih di sini guys. Ayam Brahma. Gede-gede ya tuh guys. Apaan sih ayamnya lagi makanin batu ya guys ya? Enak nih gitu kan, lagi makanin batu, nyemil-nyemilin. Mana? Kalau ini kalkun nih, kalkun Royal Palm ternyata guys ya. Warnanya sama Turki. Iya mirip. Dia kan ayam-ayaman yang gede juga kan. Nah ini juga ayam-ayaman yang ukurannya gede juga dengan ayam-ayaman lain guys. Gede pisan ya ini ya. Cantik tau kalkun tuh, kelihatannya tuh kayak estetik gitu guys. Ya mereka tuh nggak kabur ya, padahal bisa kabur nih kalau mereka mau guys ya. Cuma tidak kabur, udah nyaman kayaknya sama tempatnya guys. Tapi ada kalkun lainnya. Wah ini ada Brahma yang gede banget guys. Gede pisan guys. Ini sama ini gedean. Gede ini masih, tapi ini hampir seukuran ya guys. Gila gede pisan guys ya. Tapi emang lucu sih Brahma tuh, kakinya tuh kayak ada bulu-bulunya guys. Jadi dia udah memang gede dari sananya, gara-gara ada bulu jadi terasa lebih besar lagi ya guys. Kita coba lihat-liatin lagi ya guys sebelah sini ya. Ini petting zoo, ini zona-zona chill, bocil-bocil hebat, senang di sini guys ya. Oh ini guys, koldak. Ada koldak, ada bebek muka putih sama bebek
pintail perak. Tuh pintail perak tuh yang di sana tuh. Yang di bagian ininya ada perak-peraknya tuh, di bagian mulutnya ada oranye perak. Ternyata kolam kayak gitu pakai membran bawahnya. Jadi dia nggak bocor guys. Sebenarnya kolam di rumahku juga pakai membran di bawahnya. Habis membran baru dicor gitu guys ya. Jadi memang istilahnya udah ketahan sama membran kalau misalnya ada bocor-bocor. Cold duck yang seperti itu tuh. Cold duck kayak dodol bebek deh, kayak cold duck deh kalau nggak salah. Dia tuh merupakan bebek yang paling berisik di rasnya. Waduh guys, banyak cincong guys ya ternyata guys ya. Kalau yang duck yang ada perak-peraknya itu katanya dia adalah jenis bebek yang mengalami mutasi genetik yang tidak ditemukan di alam liar. Oh ternyata kalau ini nggak ada nih di alam liar nih. Kalau kayak gini nih. Jadi dia emang sudah dimutasikan secara genetik ya guys ya. Jadi memang sudah breedingnya manusia guys. Jadi lagi naik-naik ke atas. Kalau bebek muka putih tuh yang mukanya malu kayak dia ya. Kurang jelek kayak guys ya, malu ya muka ditutup guys ya. Karena memiliki keahlian dapat bersiul guys pada saat merasa terancam, dan dia itu akan terdiam dan juga berdiri tegak untuk memantau musuh. Oh gitu. Mungkin dia sedang berdiri tegak dan diam memantau musuhnya kali guys. Oke, kita langsung aja lanjut lagi. Nah, ayam, guys. Nah, ini tuh mirip ayam Brahma tapi kecil. Ayam apa ya? Kemarin tuh ada di pasar ini Kang Angga tuh jual ayam jenis ini tuh ya guys ya. Ntar ya ada nggak di sini? Infonya nggak ada soalnya guys. Lupa jenis ayamnya apa ya. Cuman ini kayaknya mirip-mirip ayam Brahma tuh. Soalnya kakinya juga ada bulunya guys. Tapi kecil dia guys. Ini awalnya aku ngerasa mungkin ya nggak sebanyak ini. Cuman karena tempatnya oke, dia pada beranak pinak guys ya. Akhirnya dia jadi banyak keluarga guys. Lucu banget lagi ya. Kecil-kecil tapi kayak ayam Brahma deh ya. Kita coba guys untuk lanjutkan lagi. Itu ayam mutiara tuh. Dulu ayam mutiara juga aku pernah punya ya. Beli dari kecilnya tuh nggak kelihatan kayak mutiara, tapi pas udah gedenya keren banget tuh kayak ayam mutiara seperti ini guys. Dan ini emang ayam yang estetik lah ya guys ya. Tapi ya ayam guys, tapi estetik dia tuh. Tetap seperti ayam pada umumnya dia ya. Mengais-ngais rezeki di tanah guys. Ini ngapain nih birahi ya? Kayak pengen dikawinin. Dan mendadak sekali ya gerakannya ya guys. Oh, yang aja temenin. Tuh. Dia mau ngapain itu guys, tiba-tiba mukanya kesini guys. Halo. Kayak dia lagi cari jalan buat kabur deh. Keren sih ini. Warnanya tuh kayak bintik-bintik mutiaranya sangat terlihat guys. Ini ada ayam Polan nih. Di rumah kita tuh ayam Polan tapi batik. Nah kalau ayam Polan itu mukanya memang seperti ini. Kayak ada rambutnya tuh guys. Ada beberapa ayam yang ditutupin pakai jaring ya, kayak ayam mutiara kayak suka kabur guys. Kalau ayam Polan ini nggak pakai tutup, gimana dia. Gimana mau kabur ya, lihat atas aja nggak bisa dia guys ya. Buru-buru dia mau cari jalan kabur. Dia pandangannya lurus ke depan guys, sama ke bawah mungkin ya. Karena nggak kelihatan ya, karena atas nengoknya harus lumayan juga guys. Gitu. Yuk kita coba ke arah selanjutnya ya. Petting zoo guys ini ya. Petting zoo. Aku tuh lupa secara detail Gembira Lova ini seperti apa. Yang aku ingat terakhir aku bikin konten di sini capek banget guys. Berarti kan kalau capek banget aku aja mikir kayak gitu, berarti kan ini luas sekali ya Gembira Lova ini ya guys. Nah ini masih ada jalur lagi. Ramai banget ini weekday, ramai pisan guys. Lebih ke anak-anak study tour gitu loh. Ada kambing dwarf ini ya, goat ya guys. Halo. Kecil ya. Ini anaknya kambing kecil guys ya. Anak kambing kecil. Halo. Mbak. Lucu sekali guys. Petting zoo ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman pengen elus-elus kayak gitu kayaknya bisa sih guys. Cuman ada tiketnya kayaknya guys ya. Nah ini juga ada kambing Ceko guys. Kalau dilihat dari kebiasaannya sih kayaknya dia semi-semi kambing gunung kali ya. Soalnya dia naiknya ke atas kayak gitu guys. Tapi kambingnya emang baunya khas sih. Bau kurban gitu. Kalau misalnya Idul Adha tuh bau ini tuh sangat khas ya guys ya. Katanya tuh kenapa kambing bau soalnya keteknya 4 gitu ya guys. Jokes anak SD dulu ya waktu masih kecil ya. Naik ke atas tuh guys, ke atas ya. Dia masih kecil juga udah ada jenggotan ya guys. Ini juga sama nih, kambing-kambing kecil-kecil. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Kayaknya sih dia semi-semi kambing gunung. Jadinya memang disediakan tempat-tempatnya seperti itu. Kelinci-kelincian ini guys. Memang anak-anak tuh sangat cocok di petting zoo ini ya. Ini ada kelinci-kelincian. Kelinci ukurannya ya udah agak gede-gede lah ya guys. Gak paham aku nih kelinci jenis apa ya guys. Lepus negricolis guys. Oke, ini ada lagi. Nah, kalau ini masuknya domba. Kalau tadi kan kambing. Kalau ini domba. Ini domba batur ini, guys. Domba batur ini ya. Asli Indonesia kalau nggak salah domba batur ini. Masa hidupnya 3-12 tahun. Dia di Banjarnegara. Banjarnegara tuh di mana ya? Banjarnegara di mana, Mas? Tengah. Jawa Tengah. Oh, dia asli Jawa Tengah berarti. Keren, guys ya. Dombanya ya, guys. Nah, kemarin yang ada di Pasar Sukahaji kayak gini, Kak. Oh, ada yang kayak gini? Iya, yang masa sih? Ada yang strawberry. Itu. Oh, dia domba Banjarnegara itu? Wow, ini Oh, kayak gitu domba. Wow. Banjarnegara tuh dingin atau gimana sih tempatnya? Kurang tahu ya. Guys, teman-teman yang tahu Banjarnegara itu seperti apa aku nggak tahu ya guys ya. Apakah dingin atau enggak? Kalau misalnya memang dingin, make sense dia memang seperti itu dari Banjarnegara ya guys. Soalnya kan memang kan kalau dingin kan wall dia harus agak tebal supaya dia tetap hangat ya. Ya masih pada kecil-kecil ini guys. Anak-anak
domba batur ya. Ini kayaknya nih yang habis dicukur nih. Jadi kelihatan kurus ya guys kalau dicukur ya. Karena dia nggak ngembang guys. Padahal mah bukan kurus memang seperti itu ya. Dia langsung modal deh di situ ya guys depan muka kita ya. Lanjut lagi guys. Nah ini ada alpaka. Alpaka ini katanya suka nyembur ya, muntah ya, apa gimana tuh guys? Ini alpaka itu jenisnya alpaka. Alpaka termasuk dalam keluarga unta guys dan memiliki ukuran tubuh lebih kecil dari antara keluarga yang lain. Oh berarti dia berarti itu unta ya guys sebenarnya ya? Oh iya ya, tapi kalau dipikir-pikir kayak unta sih guys. Gak ngeh sih awalnya guys. Cuma itu ada yang lagi kasih makan tuh. Ya ampun iya sih ya, kalau dipikir-pikir dia kayak unta ya guys. Mukanya kayak unta bener-bener. Aku baru menyadari guys ya sejauh ini. Kalau ternyata dia ini masuknya unta. Alpaka sudah, kita lanjut lagi guys. Oh ini ada micro pig guys. Wah gila guys, babi-babi pada nongkrong di sana guys. Ya ampun, tapi babi seperti ini tuh kalau nggak salah memang sangat amat kayak cepat beranak katanya guys ya. Harap maklum ya aku bau karena jarang mandi, BAB juga nggak cebok, pipis juga sembarangan. Tuh guys ya, babi mini ini micro pig guys. Tuh. Kalau aku kan muslim ya guys, jadi aku kan nggak makan babi. Cuman ada beberapa teman-temanku yang memang mengkonsumsi babi, katanya ada babi micro pig ini tuh suka disajikan juga. Karena mungkin saking banyaknya ya, kan dulunya kan micro pig ini kan memang sampai sekarang juga kan kayak pet gitu ya, hewan peliharaan gitu guys ya. Cuman karena sekarang ini mungkin micro pig sudah seperti itu guys ya, lihat ya populasinya sangat membludak guys. Ada seperti itu tuh. Jadi ada beberapa micro pig juga yang memang dijadikan pig untuk konsumsi ya. Buat sebagian orang yang memakan pig ya guys. Kalau aku muslim nggak makan pig seperti ini. Cuman katanya ini udah mulai. Kalau nggak salah tuh ciri-cirinya apa di telinga apa di mana ya. Pokoknya kalau micro pig itu telinganya kecil lah. Kalau nggak salah guys. Katanya sih seperti itu. Aku juga nggak begitu paham karena aku juga nggak pelihara dan memang aku sendiri ya tidak ada keinginan untuk memelihara seperti ini sih ya guys. Cuman memang kalau dipikir-pikir kandangnya agak bau sih dibandingkan tempat kayak kandang-kandang yang lain ya. Karena memang dia agak jorok guys. Tuh lihat tuh. Pipis langsung dia di situ. Pipis dia di sana guys. Cebok nggak? Bener ya coba lihat. Bener nggak cebok? Gimana emang cebok? Emang siapa yang cebok ya? Udah gitu diminum nikmat nih gitu kan. Sirup nih ya guys. Babi-babi ya guys. Nah ini ada kura-kura. Ih bagus nih. Ini kura-kura udah lumayan jarang nih radiata nih guys. Ini kura-kura darat radiata. Ada beberapa ekornya di sini. Ada satu, ini ada dua. Ini juga bagus nih. Jadi kura-kura radiata itu tuh punya keunikan. Dia tuh domnya bener-bener bulat pisan guys. Mahal nih kura-kura kayak gini tuh sekarang ya. Kayak hampir sama kayak Aldabra gitu guys harganya ya. Cuman kalau aku pribadi kayaknya ngeliat radiata ini lebih menarik guys. Aku juga pernah denger kalau saya radiata udah dilindungin untuk gimana ya. Aku agak lupa juga sih. Dulu tuh ada juga kura-kura unipora itu guys. Nah itu lebih ngedom lagi dia ya. Kalau itu udah dilindungi internasional setahu ya. Jadi nggak boleh pelihara guys. Ini nggak tahu deh sekarang udah boleh pelihara atau enggak ya guys. Cuman kalau dulu mah masih banyak yang pelihara kayak gitu sih guys. Nah ini ada pardalis juga. Pardalis kura-kura darat juga. Ini juga bagus nih. Dia high white ini guys ya. Keren ya. Cuman pardalis nggak. Pardalis ini bisa gede tapi yang jenisnya pardalis. Kalau ini kayaknya bukan pardalis atau kurang tahu sih guys aku ya. Takut salah juga ya guys. Nah ini ada domba juga. Ini kayaknya domba yang kayak tadi ya guys. Yang pun masih kecil kayak gini. Ini kecil pisan guys. Ya ampun. Dulu aku pernah pelihara kayak gitu kak. Seriusan domba batur? Dari disasar. Domba batur kayak gini? Apa bukan? Bukan domba Garut. Domba Garut ya? Sampai nurut bonding. Sampai bonding ya? Emang bisa kayak gitu ya? Tuh dia guys kesana tuh. Disusuin gitu ya berarti ya? Beli susu sapi. Setahu aku ya guys, susu yang paling banyak hewan cocok itu susu kambing katanya. Susu kambing etawa. Kalau nggak salah aku pernah dengar kayak gitu guys. Kalau nggak salah sih itu ya susu kambing etawa guys. Aku nggak tahu sih kalau domba ini susunya kayak gimana. Cuma katanya pakai susu sapi kalau nggak salah. Ini ada beberapa marmut. Ini nggak boleh diangkat satuannya ya guys. Buat teman-teman lihat-lihat aja ya. Oing 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 gitu guys ya. Wing 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 gitu biasanya kalau marmut guys. Kalau di sebelah sini ada kura-kura juga. Nah ini tortoise juga sama, cuman jenisnya beda. Kalau tadi kan pardalis. Oh ini ada yang patah nih guys. Ini ntar nyeplos nih nanti nih si kura-kuranya ya. Emang berat sih kayaknya dia guys. Harus dipaku lagi nih. Takutnya si kura-kuranya nyeplos ya. Ini ada red food ini guys ya. Tapi nggak boleh ngangkat-ngangkat satu aja guys ini ya. Jadi dilihatin aja. Cuman ini sangat amat piramiding. Ini red food ini guys. Kepalanya merah tuh ya. Kakinya juga merah. Kalau ini kayak red food juga sama. Atau cherry head ini ya guys. Antara red food atau cherry head lah ya. Cuman kayak ada putih-putih gini tuh kayak mirip-mirip cherry head sih. Terus kalau itu ada sulcata. Ukurannya yang gede tapi nggak gede-gede banget ya guys. Ini ukuran sulcatanya ya udah segede-gede gini guys. Tuh ya. Ini sudah memang aman ya. Untuk ditaruh outdoor. Dia lebih tahan banting lah kalau sulcata
sulcata segede-gede gini guys. Lucu ya. Ini kan petting zoo. Petting zoo itu kan kita biasanya bisa boleh aja sih biasanya ngelus-ngelus guys. Tapi yang dilarang itu kan bukan dilarang mengelus-ngelus tapi mengangkat ya. Kalau ngangkat itu tetap nggak boleh guys. Jadi kita tetap ikuti aturan yang ada di sini. Oke, ini ada aviary. Oh, ini kita boleh masuk nih. Ini mah aviary lucu-lucuan kayaknya guys ya. Isinya kayak parkit-parkitan guys. Dulu kita masuk sini nggak sih? Lupa Nggak ya? Boleh nih, boleh masuk. Kita masuk ya guys. Boleh masuk kan guys? Nah, wow. Masuk saja guys. Ini untuk beberapa jenis-jenis burung paruh bengkok kecil ya. Oh, ini mah spesialisnya parkit semua. Parkit-parkitan kayak gitu guys. Tuh parkit. Parkitnya warna-warni ya. Ada warna putih, ada warna kuning, biru. Jujur kalau secara menurut aku nggak ngerti lah ya itu apa ya. Coba ini adalah jenis parkit-parkitan. Ini juga nih parkit-parkit juga tuh guys. Ada yang warna biru. Bagus nih warnanya biru kayak gitu ya. Ini keren banget ya. Jarang lihat ya di pasar-pasar ya guys. Bagus warnanya ya. Parkit-parkit kayak gini juga kalau tempatnya udah enak sih dia suka tiba-tiba beranak aja guys. Banyak aja beranak pinak ya guys. Oke, kita coba keluar lagi ya. Udah sih gitu doang ya guys ya. Nah, ini juga kalau misalnya aviary gini bagusnya dia memang ada dua, ayo kita keluar. Ada dua ekstra pintu ya. Masih ada penjagaannya dan bagusnya pakai rantai-rantai seperti ini. Oke, kita coba lanjut lagi ya guys. Ini ada apa nih? Kuda poni guys. Nah, ini kuda poni nih. Kecil ya itu ya. Tapi sama keledai mah kecil keledai kayaknya. Ini kuda poni juga kecil ya. Ini cita-citanya bocil-bocil pengen punya kuda poni nih guys. Soalnya memang kecil sih dia ya. Kuda poni itu emang dari sana gitu apa dia mutasi ya guys ya? Kuda poni sangat cerdas, memiliki cerdas saat belajar serta memiliki keberanian yang besar meski badannya kecil. Kayaknya memang dari sananya seperti ini kuda poni guys. Aku tuh pernah dengar ya, entah kuda poni entah keledai guys ya. Jadi zaman dulu itu tuh waktu ada pertambangan seperti itu kan tambang itu tuh kan kecil ya si ininya guys ya, si lubang kayak gitu-gitunya kan. Terusnya kan yang ditambang dan dibawa-bawa kan itu lumayan banyak. Nah, entah kuda poni atau entah keledai itu dipekerjakan untuk mengangkut-ngangkut bahan tambang yang sudah ditambang itu guys. Lebih seperti itu ya guys ya. Ini kita udah ke daerah sini. Kita sekarang bakal coba buat lihat itu guys, kolam itu ya. Terapi ikan ya. Tapi kita bisa ini 25.000 nih kalau teman-teman pengen terapi ikan di sini ya. Boleh dipegang tapi jangan diangkat tuh. Emang boleh dipegang, namanya juga petting ini apa? Petting zoo guys. Boleh diangkat. Boleh dipegang. Cuma saya mah tidak mau memegang ikan nila guys ya. Tajam. Males juga ya pegang ikan nila ya. Kan kalau misalnya di beberapa tempat yang pelaut kan kayak gini tuh isinya ikan hiu, black tip gitu kan. Kalau air tawar ikan nila ya. Saya tidak ada hasrat memegang ikan nila BTW ya guys. Dan memang sampai ke sininya juga banyaknya ikan nila ternyata guys. Tuh ya, ikan-ikan nila. Ikan lele tuh. Ini apa? Tiger catfish ya, TSN guys. Ikan nila kok banyak ya? Banyak kan ikan nila merah serius. Tuh ada ya bawal albino juga kalau aku bisa lihat dari sini ya guys. Terusnya juga itu ada ikan aligator, ada red-tailed catfish tuh ada di sana. Oh, ikan patin sorry ya. Arapaima tuh ada nggak sih di sini tuh? Nggak ada. Nggak ada ya, lupa juga sih guys. Kita nggak bisa lihat ke sana ya. Soalnya kita memang ini ada kolam gitu, jadi nggak bisa lihat ke sana. Ikan bawal palingan guys ya, kita bisa lihat di sini. Ikan-ikan nggak begitu kelihatan guys. Arapaima yang di kolam itu yang di sana. Ada Arapaima di sini ya? Yang itu yang kolam itu yang sendiri dia. Oh gitu. Oh iya, ingat. Iya, tahu. Ya, ingat aku guys. Iya, Arapaima ada di sana. Kalau di sini adanya ikan-ikan yang kayak gitu-gitu lah. Banyak. Oh, itu ada Arapaima, bro. Ada itu Arapaima itu. Gila gede juga ya guys Arapaima ya. Wah, ini kalah nih, di tempat kita masih jauh nih. Gila dia gede pisan nih. Ternyata raja dari segala raja ikan air tawar ada. Saking butek ya air. Masa sih, mana satu lagi? Oh iya guys, ih, lebih gede lagi bro itu bro. Gila gede pisan. Wah gila guys, gila gede pisan. Itu kok kayak ada itu ya, kayak ada anak-anak ikan ya itu ya di kepalanya Arapaima ya. Iya. Ikan kecil. Ikan-ikan kecil tuh kayaknya ikan-ikan nila guys ya. Gila gede pisan guys. Ngeri ya. Kok banyak ikan-ikan kecil ya itu ya? Jangan-jangan anak-anak Arapaima guys. Hayo lo anak-anak Arapaima guys. Nggak tahu ya, tapi kok kenapa dia ngikutin Arapaima ya guys? Arapaima tuh kayaknya masih ada ini deh. Entah saudara sama arwana kali ya atau gimana guys. Aku juga kurang paham sih guys. Gede pisan. Itu bisa nggak sih ke situ? Bisa nggak sih? Ini ada ikan lain. RTC ini gede pisan guys. Gede pisan. Ya Allah. Ini kan gurame jadi kecil ya. Padahal kayaknya nggak begitu kecil ya harusnya deh. Ini gede pisan. Wow guys, kok dia nggak ada nafsu memakan red devil yang sangat invasif ini ya? Ini red devil ini guys, sangat invasif ya. Teman-teman bisa lihat lah di sini juga red devil kayaknya awalnya nggak ditaruh sebanyak ini lah ya. Cuman sekarang jadi banyak tuh red devil yang warnanya nggak begitu red. Ya itulah yang terjadi di Jatiluhur guys.
di Danau Toba ya kayaknya ya. Karena dia tuh memang mudah sekali beranak pinak guys, jadi invasif. Di sini juga invasif tuh guys. Ini RTC gede pisan guys. Yang di rumah kita juga bisa segede ini, cuman emang butuh waktu gitu loh, sabar gitu ya guys ya. Aku di RTC yang di rumah yang di kolam itu tuh dari sekecil ini guys peliharanya ya. Belinya itu dari pedagang keliling, bisa segede itu. Makanya temen-temen yang pelihara ikan-ikan predator seperti ini jangan dibuang ke sungai guys. Bisa segede itu, dia bisa makan ikan-ikan yang ada di sungai ya. Sebenarnya yang lebih berbahaya dari arapaima ke sungai, ikan RTC gitu ke sungai, sebenarnya lebih bahaya malah ikan-ikan kayak gini nih. Ikan nila, ikan red devil. Karena kan dia memang cepet beranak pinak dan juga dia kan invasif banget ya, kayak sporadis gitu guys. Ini tuh anakan ikan-ikan wader, anak ikan-ikan kayak asli di sananya dimakan ini sama mereka malah. Kalau menurut yang aku perhatikan dan juga aku pelajari, yang lebih bahaya sebenarnya dibandingkan arapaima ya ini guys. Arapaima RTC masuk ke kayak sungai itu bahaya. Cuman lebih bahaya sebenarnya red devil seperti itu. Ini tuh ada goa atau apa sih? Kita mah kayak nggak kesini ya bro? Enggak. Ada goa ya? Oh iya ada. Wah, ada goa guys. Aku nggak tahu ada ini ya. Gede banget. Oh tuh guys, wah, ada goa di sini ya. Ini gede banget ya. Jauh sama yang di rumah. Jauh guys. Gila gede pisan. Butek sih, airnya butek parah sih guys ya. Karena memang ya lumut sih kalau yang kayak gini ya guys. Kendala lumut lah ya. Berarti si yang ilmu bisa Bisa, makanya orang-orang tuh harus memang benar-benar bisa punya akuarium dan juga kolam besar. Tadi lewat lagi nggak ya? Tadi pas pisan kita kesini dia lewat kepalanya. Dikira nggak ada 2 ekor di sini. Ya kita lanjut aja lah, arapaimanya nggak mau guys. Nggak mau datang lagi. Wah ini orang-orang lagi pada apa ini? Oh terapi ikan guys. Terapi ikan ya. Gararufa. Kita lihat ya guys. Ini ikan-ikan ini nih Gararufa. Masukin tangannya Pak. Dia mau nggak? Di kita juga ada kayak gini. Harusnya sih udah pernah kesana ikannya. Enggak. Aku nggak tahu ya ini kebenarannya seperti apa terapi-terapi seperti ini. Cuman memang suka ada, dari dulu juga suka ada. Penasaran sih mas. Kita lanjut ya guys. Ini ada kayak akuarium kayak gini nih. Ah ini ikan biasa lah ya. Arah selanjutnya. Di sini tuh rutenya tuh rapi nggak sih Sal? Di sini Sal kalau nggak salah rapi ya. Kayak kita tuh muter gini aja kita udah bisa memang sesuai jalur gitu ya. Ini ada goa-goaan lagi nih. Jadi penasaran tuh masuk goa-goa kayak gini guys. Ini isinya apa ya? Gak ada isinya sih. Tapi goa-goaan ini isinya apa ya? Kok aku tuh nggak kesini sih guys waktu itu ya? Ini tempat apa sih ini? Nih, kok ada goa-goaan gitu ya? Ini kemana ini guys? Oh kayaknya mah ada wahana gitu. Nggak tahu Ini kemana ini? Tidak meyakinkan lah. Balik ah. Nggak guys. Rutenya udah dikasih tahu ke situ soalnya ya. Cuman aku penasaran doang nih, ada apa di situ guys ya. Oh, cuman gitu doang. Ntar keluar loh situ udah. Oke, ini kita masuk ke tempat sini, Peta Village. Nah, ini kalau misalnya mau ngasih makan hewan-hewan, biasanya naik mobil kayak gini, guys. Jadi ada semacam gudang pakan sendiri ya, guys. Yang nanti isinya ada yang kayak gini. Guys, jadi aku tuh ingat-ingat lupa ya, guys ya. Dan sekarang aku udah mulai ingat, guys. Terasa lelahnya ya waktu kita ke Mineral soalnya memang luas banget. Nah, ini kita lagi di sini nih. Kalau di map sepertinya kan berarti kan kita udah di sini nih, kita lagi di halte 1 nih di sini. Dan nanti ke area hewan-hewan di sini memang bakal banyak banget ya guys ya, si hewan-hewannya lebih kayak ngumpul di sebelah kiri guys, kayak gitu ya. Nah jadi sekarang kita mau ke bawah, kita naik ini aja ya, naik bis ya guys, fasilitas dari sini dan itu gratis, udah sama tiket masuk. Naik bis, naik kayak kapal yang ada di tengah-tengah situ itu udah gratis. Kalau nggak salah dulu tuh kita entah hujan entah apa ya, salah kayak hujan ya, lupa sih. Pokoknya kita nggak jadi naik lah. Kalau sekarang kita nggak menjanjikan, cuman kalau misalnya memang kita bisa, nanti kita bakal coba buat naik ke kapal ya guys. Oke, sekarang kita bakal turun dulu ke bawah, kita bakal cari bis dan juga nunggu dulu di haltenya guys. Oke, kita lagi di area hewan-hewannya. Tadi kita udah sempet naik mobil, karena di sini naik mobil gratis guys ya. Nah, terakhir aku kesini, aku tuh kayak nggak mau jalan kaki gitu. Aku tuh ingat banget, pokoknya sampai sini aku udah kecapean. Bentar Sal, istirahat dulu gitu kan. Ngap guys ya. Dan jadi tidak semangat. Nah, sekarang aku masih semangat, masih fresh guys. Dan ternyata kita di sini disambut sama gajah-gajah Sumatera ya. Wow, banyak banget ini ya gajahnya ya guys. Tuh 2, 3, 4, wah 4, 5 ya. Banyak guys, di situ juga masih ada tuh gajah-gajah tuh ya guys. Tuh ya. Tapi ini ada kayak semacam kayak gini, kayak kita nggak boleh lewatin dari garis ini ya. Yang pasti itu dia gajah-gajahnya banyak banget ya. Gajah Sumatera ini adalah jenis gajah yang kecil guys. Jadi walaupun bagi kita gede, tapi sebenarnya kecil guys ya. Dan dia tuh si gadingnya, kalau nggak salah yang perempuan ya, yang betina dia nggak ada gadingnya tuh berarti jantan kayak itu guys, yang di ujung sana ya. Iya. Kelihatan jantan alfa kayaknya dia guys tuh. Lihat, kelihatan ya dia kayak semacam penguasanya di sini ya guys. Kita coba cek lagi ya. Ini ada beberapa info nggak sih di sini? Oh aman sih. Cuman kayak gitu lah kurang lebih ya guys, ini gajah-gajah.
Sumatera. Karena masih banyak orang-orang di sini, kita akan coba untuk melihat orang utan Kalimantan. Gak boleh memberikan makanan ya. Karena ya aku juga kadang mikirnya waktu masih kecil, waktu belum ngerti, gemes pengen lihat dia bereaksi, lempar makan. Gak boleh guys ya. Soalnya di sini tuh sudah ada ahli gizinya sendiri untuk menakar pakan hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Jadi memang sengaja ada ahli gizinya gitu guys. Tapi ini mana orang utannya guys? Ujung loh. Oh, sebel banget di sono ya, kagak kelihatan guys. Belum ngopi kan? Belum ngopi dia. Iya, lagi nyantai di situ guys. Ya Allah, jauh banget, kagak kelihatan ya. Waktu itu kalau nggak salah kita bisa lihat dengan jelas deh guys. Ini ada simpanse ya guys di sini ya. Orang utannya jauh guys. Simpansenya mana? Ini ada beberapa info-info nih guys. Aku adalah satu-satu anggota keluarga kera besar yang ditemukan di Asia katanya guys. Jadi kera besar itu tuh ya kayak orang utan, kayak gorila tuh kera besar ya guys ya. Nih semua anggota kera besar, ini ada simpanse juga, ada gorila nih guys ya tuh ya. Berasal dari Afrika. Berarti dia memang sendiri yang dari Asia dan di Indonesia. Berbanggalah kita ya guys. Dan aku adalah kera, bukan termasuk kategori monyet. Karena nggak punya ekor. Jadi kera itu dia nggak punya ekor. Kalau monyet itu yang panjang ekornya guys biasanya ya. Nah ini simpanse tuh di atas tuh guys. Kalau tahu film ini yang Planet Apes tuh, simpanse guys. Pernah ada kejadian ini ya, katanya dulu ada yang pernah pelihara simpanse, awalnya baik-baik, akhirnya diserang dan itu fatal sekali guys lukanya ya. Bener-bener sampai parah banget lah, dikoyak-koyak. Jadi walaupun kelihatannya kayak manusia, istilahnya kayak bisa jinak atau gimana, kalau dia lagi emosi tuh ngeri juga guys. Bahkan kalau nggak salah simpanse itu apa nih? Simpanse dapat menunjukkan berbagai macam ekspresi guys, kayak sedih, takut, senang, dan juga saat bermain dia kayak bercanda gitu, dia tahu ya guys. Ini dia untuk info-infonya, bagus banget guys. Beratnya dia sampai 70 kilo dan panjangnya 100 cm. Sebenarnya dia nggak begitu kayak tinggi banget gimana ya, atau mungkin kalau dia diri kali ya guys ya. Kalau dia diri kayaknya lumayan tinggi guys, cuman di situ saya cuma sampai 100 cm. Waktu bertahan hidupnya 50 sampai 60 tahun. Ya, sebenarnya kayak manusia lah ya, kurang lebih seperti itu guys. Bisa lumayan lifespan-nya ya. Ini kapibara si chill guy ya guys. Kapibara menjadi pengerat terbesar di dunia guys. Chill guys, lagi pada makan ya guys. Ini tuh kalau teman-teman mau pelihara 140 juta harganya. Gila ya. Tuh ada anaknya tuh kecil tuh. Di tempat-tempat kayak gini mah udah pada beranak sebenarnya. Anak-anaknya kecil gitu kan. Kalau yang teman-teman mau pelihara kayak gitu-gitu kayaknya masih belum, agak susah yang beranak, karena memang kan kalau mau beranakin yang kayak gini-gini ya butuh waktu juga guys. Sedangkan yang beredar di penghobis kayaknya masih belum gede-gede ya. Masih pada kecil-kecil ya. Chill santai tuh, diam di sini. Ini harganya berapa Bang Mas kalau mau beli? Tebak coba harganya berapa? 25. Oh, naik. 25 juta? Belum. Kurang tepat. 35. 140 juta. 140 juta. 140 juta. Ya. Wow. Apa? Kurangnya banyak dong. Kurangnya banyak banget. Gila guys tuh. Dia kayaknya ngeliat kita langsung kayak riuh ke sini. Chill guys ternyata dari sini ya. Cuman pengen masuk aja ke konten guys ya. Galak gak? Masuk konten nih, enggak galak, chill dia, santai. Kita lihat lagi ya guys sebelah sini ya. Nih ada yang lagi berendam. Jadi kapibara ini tuh memang semi akuatik. Oh, gede-gedenya di sini, bro. Gede tuh. Ini tuh ada sejenis pengerat ya, tikus berarti ya guys ya, kayak tikus tapi terbesar kan. Dia lifespan-nya sampai 10 tahun guys umurnya. Gede tuh. Wow guys, gede banget ya. Udah kayak domba ya. Kayak sepasang kayaknya ini. Tuh lihat guys. Kulitnya beradu guys, ini sepasang ini. Sepasang klop dia ya guys ya. Anggi dan Ratna ini ya. Gali dan Ratna ini guys. Ini Gali, ini Ratna ya. Takutnya gali-gali guys ya sekarang. Aduh, sering terjadi di kota-kota besar ya. Aduh guys, bahaya ya. Nah, ini gede juga nih guys. Tuh, udah pada gede-gede ya. Kalau yang di penghobis belum ada segede-gede gini. Ini mah udah masuknya kayaknya indukan ya. Dan aku tuh curiga kayaknya yang anak-anak dari kecil-kecil itu ya beranak di sini guys. Bisa jadi ya. Ini adalah tempat kayak megatank juga guys. Aku ingat banget ini tuh ada arapaima yang gede pisan ya guys. Tuh kan, gila guys, gede banget ya. Gak ngerti lagi saya guys ya. Siap-siap mas, di rumah siap-siap mas. Gede pisan ya, tapi nyangka nggak bisa segede ini mas awalnya. Gak nyangka ya, gede pisan kan? Gila ini guys, tapi ini kayaknya udah berbelas-belas tahun kayaknya guys ya. Gila guys, ini gede pisan, kesempitan nih tempat di sini juga ya. Kepalanya doang nih teman-teman, baru lihat kepalanya doang udah segede ini guys. Gede banget ya, tapi ini tuh agak mantul ya. Jadi teman-teman malah ngeliat diri kita ya guys, maaf ya. Ini ada ikan aligator juga yang sebenarnya gede, cuman kalau arapaima sebesar itu ya ini aligator sudah tidak ada artinya lagi guys ya. Kayaknya kita bisa lihat dari beberapa perspektif ya. Nih, ini juga sama nih. Gak kelihatan guys, kayak saking ini harus mentok banget kamera tuh. Nah, baru kelihatan tuh. Tuh, aligator gede pisan guys. Nggak ngerti aku ya, tapi kenapa ya di zoo kayak gini tuh gede-gede aligator ya. Tapi di tempat kita tuh kayak nggak ngegedein guys ya. Tuh, gede tuh. Arapaima gede banget. Pendek ya airnya ya. Iya. Kayak di rumah kita kayaknya pendek. Kalau aku lihat ada gurame padang juga, ada pacu albino juga di dalam ya guys. Bermacam-macam lah ya guys. Hampir seperti itu ya. Oke deh guys, kita coba buat masuk ke akuarium ya. Sebenarnya sama sih ikannya ya, kayak yang ada di sana ya guys. Ini tuh kalau nggak salah kita bisa ke reptil-reptil juga ya. Ntar kita baru balik lagi ke sini guys. Yuk, kita coba ke sini guys, ke area akuarium dulu. Wah, ini ada glass pond nih.
Glassbone sudah disiapkan, tinggal diisi saja ini ya guys. Sorry, bagus nih. Bikin glassbone kayak gini tuh kayaknya puluhan juta sih, 50-an kayaknya ada guys. 50 jutaan kayaknya ada nih ya. Glassbone seperti ini belum sama filternya guys. Nah ini juga ada glassbone lagi. Tapi ini isinya ikan-ikan koi ya guys. Ikan-ikan koi. Biasa aja sih sebenarnya, bukan ikan koi yang spesial ya. Kita coba buat masuk guys. Apakah memungkinkan untuk masuk sekarang? Bang Ipal. Halo. Udah. Lagi apa nih, bro? Nganterin anak. Oh ya, halo. Lagi study tour ya? Ya. Izin ya aku bikin video ya? Ya. Oke. Nih, lagi nggak apa-apa kalau santai ya? Iya. Piranha guys. Ini piranhanya masih segede-gedean di rumah kita ini ya. Piranha ini red belly piranha guys. Tuh, kalau lihat perutnya gendut ya guys. Sepertinya dia memang habis makan kayaknya nih. Kalau gendut-gendut banget piranha-piranhanya. Kayaknya memang dari dulu piranha sih. Cuman kan kalau ikan-ikan seperti ini kan, kalau di kebun binatang lagi ini 70 berapa tahun tadi ya umurnya? 78 ada, 75 ya. Pokoknya 70 tahun up lah ya guys, ini umur kebun binatangnya. Udah pasti hewan-hewannya bakal gonta-ganti guys. Soalnya kan ada hewan yang lifespan-nya cuma 5 tahun, 10 tahun. Itu pasti terregenerasi ya guys. Dan ini adalah piranha, ukurannya kecil, mungkin adalah bekas regenerasi juga. Dan sebenarnya piranha umurnya 10 sampai 20 tahun cuy. Gila ya ternyata ya guys. Untuk ikan dia lumayan tua guys ya. Wow. Asalnya dari Paraguay, Brazil, Uruguay. Pokoknya di sungai-sungai Amazon guys ya. Dan dia makan serangga, cacing, dan juga ikan lagi. Red belly piranha. Menarik sekali guys. Nah, ini apaan nih? Oh, panana. Blue tongue sking. Ada di sebelah sana tuh. Ekornya guys ya. Blue tongue sking. Oh itu ya. Dia masuk ke dalam tanah ya guys. Panana blue tongue sking. Jadi ini nggak cuma akuarium aja, tapi ada sedikit terarium juga. Dulu ada ini yang nggak sisa, lupa ya? Nggak ada ya? Nggak ada guys. Ini ada apa lagi di bawah nih? Ini juga ada nih. 3 ini beda-beda semua ini. Taruhin dulu guys. Ini apa nih isinya nih? Tapi nggak ada namanya Apa? Isinya juga nggak ada. Itu ada tuh yang Mana? Oh, corn snake. Ada corn snake guys. Corn snake ya. Ini berarti sisa-sisanya masih belum ada. Mungkin dulu waktu kita kesini ini udah mau dibikin tapi belum ada isinya guys ya. Nah ini ada buntal fahaka di sini, sama ada ikan kaviat juga ya. Kaviat albino sama kaviat tinfoil barb. Kaviat biasa nih, kaviat yang biasa. Ini kaviat albino ya. Sebenarnya mah sama-sama kaviat, cuman beda ini aja. Nah ini fahaka nih guys, ikan buntal fahaka yang ukurannya sebenarnya masih bisa gede lagi jauh ya dibandingkan ini. Dan ikan buntal fahaka ini adalah ikan buntal air tawar yang memang dia agresif sekali guys. Sebenarnya tuh dia bisa dikoloniin seperti ini, tapi dengan syarat kalau dia memang sudah biasa koloni. Kayak gini kan sebenarnya koloni ada 2 ekor ya. Biasanya sih kalau koloni bisa lebih dari 2 ekor, 5 sampai 6 ekor gitu guys. Banyak gitu kan. Pada kayak berenang-renang. Cuman ini ada lagi tuh 3 ekor tuh ya guys ya. Cuman fahaka ini sebenarnya dia tuh kalau misalnya disoliterin juga bisa. Jadi emang dia sendirian aja gitu, hidupnya bisa guys. Dan sebenarnya dia happy aja guys ya kalau misalnya hidup sendirian ya. Kayak gitu guys. Ini buntal fahaka juga. Buntal tuh memang punya kayak keunikan. Kalau misalnya dia terganggu atau misalnya dia kayak ada nggak serk ya, perasaan dia nggak serk ya. Nah biasanya dia bisa menggembung jadi gendut seperti ini guys. Makanya untuk beberapa gambar ilustrasinya dia lagi gendut kayak gitu memang bisa kayak gitu. Dia kayak ngisi angin gitu guys ya di badannya. Sebenarnya kalau fahaka ini tuh memang atau ikan buntal ini dia punya ekstra ganda semacam perlindungan diri guys. Kalau digigit sama predator dia bisa menggembung yang bikin predatornya jadi penuh mulutnya, akhirnya dilepeh. Andai kata kemakan pun dianya memang meninggoy ya guys ya, dimakan sama predator, tapi predator juga meninggoy karena ada racun yang mematikan guys. Ya Allah guys lihat Dove Cayman-nya guys bersahabat dengan kura-kura guys.